Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila Anda ingin menjadi P3K penuh waktu, maka peringkat Anda harus yang terbaik di seleksi kompetensi dasar. Untuk mendapatkan ranking yang terbaik, maka Anda harus rajin untuk latihan soal-soal Anda hadapi nanti di SKD tersebut. Hari ini saya berikan bocoran soal dan kunci jawaban seleksi kompetensi dasar untuk pelamar P3K 2024 gelombang 1 yang melamar penata layanan operasional. Kita mulai. Soal nomor 1. Seorang operator layanan operasional perlu memastikan bahwa sistem berjalan optimal setelah pembaruan perangkat lunak besar. Apa yang harus diperiksa terlebih dahulu? Jadi soal ini menceritakan bahwa terjadi pembaharuan perangkat lunak di komputer Anda. Maka Anda ditanya, apa yang harus diperiksa terlebih dahulu? Jawabannya A. Kondisi jaringan. B. Ketersediaan memori. C. Kinerja CPU. D. Kompatibilitas perangkat lunak. Kita lihat jawabannya. D. Kompatibilitas perangkat lunak. 2. Sistem mengalami downtime yang tidak terduga selama jam kerja. Apa yang seharusnya dilakukan seorang operator layanan operasional guna meminimalkan dampak pada operasi? Opsi jawabannya A. Menghubungi tim teknis. B. Mengalihkan layanan ke sistem cadangan. C. Menunggu sistem kembali normal. D. Menginformasikan kepada manajemen. Kita lihat jawabannya. B. Mengalihkan layanan ke sistem cadangan. 3. Jika anggaran operasional yang tersedia terbatas, apa yang harus dilakukan penata layanan operasional? Opsi jawabannya A. Mengabaikan keterbatasan anggaran dan tetap menjalankan semua program. B. Menunda semua kegiatan operasional hingga anggaran ditambah. C. Mengoptimalkan penggunaan anggaran agar tetap memenuhi kebutuhan operasional. D. Mengurangi standar layanan publik yang diberikan. Kita lihat jawabannya. C. Mengoptimalkan penggunaan anggaran dan tetap memenuhi kebutuhan operasional. 4. Dalam menghadapi perubahan kebijakan pemerintah, apa yang harus dilakukan seorang penata layanan operasional? A. Beradaptasi dengan cepat dan menyesuaikan operasional sesuai kebijakan baru. B. Menolak kebijakan baru jika dirasa terlalu sulit. C. Mengabaikan kebijakan tersebut dan tetap menggunakan sistem lama. D. Menunda penerapan kebijakan hingga kondisi lebih stabil. Mana jawaban yang paling tepat? Beradaptasi dengan cepat dan menyesuaikan operasional sesuai kebijakan baru. 5. Bagaimana struktur organisasi perkantoran biasanya disusun? A. Berdasarkan warna. B. Berdasarkan urutan abjad. C. Berdasarkan lokasi. D. Berdasarkan fungsional. Jawaban yang paling tepat adalah D. Berdasarkan fungsional. 6. Apa alat bantu yang umum digunakan dalam manajemen waktu? A. Proyektor. B. Kalender dan aplikasi manajemen waktu. C. Papan tulis. D. Mesin fotokopi. Jawaban yang paling tepat adalah B. Kalender dan aplikasi manajemen waktu. 7. Sistem operasi mengalami kerusakan setelah instalasi pembaruan yang gagal. Langkah apa yang sebaiknya diambil? A. Menginstal ulang sistem operasi. B. Menghubungi teknisi. C. Melakukan sistem restore. D. Menghapus pembaruan. Jawaban yang paling tepat adalah C.
Melakukan sistem restore. 8. Dalam pengelolaan layanan publik, hal apa yang paling penting bagi seorang penata layanan operasional? A. Menetapkan standar yang tinggi tanpa mempertimbangkan kondisi lapangan. B. Memastikan layanan publik mudah diakses oleh masyarakat. C. Menyediakan layanan hanya untuk kalangan tertentu. D. Menerapkan sistem yang rumit agar layanan lebih eksklusif. Jawaban paling tepat adalah B. Memastikan layanan publik mudah diakses oleh masyarakat. 9. Seorang penata layanan operasional bertanggung jawab untuk menyusun laporan operasional. Apa tujuan utama dari laporan tersebut? A. Untuk menilai dan mengevaluasi kinerja serta memastikan keberlanjutan operasional. B. Untuk menggantikan tugas atasan dalam mengawasi staf. C. Membuat keputusan tanpa melibatkan atasan. D. Untuk mengurangi beban kerja di masa mendatang. Jawaban yang paling tepat adalah A. Untuk menilai dan mengevaluasi kinerja serta memastikan keberlanjutan operasional. 10. Dalam menghadapi perubahan kebijakan pemerintah, apa yang harus dilakukan seorang penata layanan operasional? A. Mengabaikan kebijakan tersebut dan tetap mengutamakan sistem lama. B. Menunda penerapan kebijakan hingga kondisi lebih stabil. C. Menolak kebijakan baru jika dirasa terlalu sulit. D. Beradaptasi dengan cepat dan menyesuaikan operasional sesuai kebijakan baru. Mana yang paling tepat? Adalah D. Beradaptasi dengan cepat, menyesuaikan operasional sesuai kebijakan baru. 11. Apa langkah pertama dalam menyusun konsep laporan pelaksanaan tugas? A. Meninjau laporan sebelumnya. B. Menghimpun dokumen legal. C. Menyusun format laporan. D. Menghimpun data yang relevan. Jawaban yang paling tepat adalah D. Menghimpun data yang relevan. 12. Terjadi kericuhan saat BIMO melaksanakan tugas untuk melakukan penggusuran di sekitar sungai dekat kantor pemerintahan. Hal ini disebabkan karena banyak warga yang belum setuju dipindahkan. Kemudian mengajukan permohonan memperpanjang masa waktu sebulan untuk menyiapkan dan ada bersedia untuk ditempatkan di rusun. Permohonan yang dilakukan disebut A. Dispensasi. B. Masa remisi. C. Banding. D. Atribusi. Jawaban paling tepat adalah A. Dispensasi. 13. Apa yang dimaksud dengan sistem pengelolaan dokumen elektronik? A. Sistem pencatatan keuangan. B. Sistem yang menggunakan teknologi digital untuk menyimpan dan mengelola dokumen. C. Sistem pengarsipan manual. D. Sistem pengaturan jadwal. Mana yang paling tepat? B. Sistem yang menggunakan teknologi digital untuk menyimpan dan mengelola dokumen. 14. Apa yang harus dilakukan penata layanan operasional saat menghadapi kondisi darurat yang mempengaruhi layanan publik? A. Mencari solusi sementara dan memastikan layanan publik tetap berjalan. B. Menyerahkan tanggung jawab kepada pihak lain tanpa memberikan arahan. C. Menghentikan operasional tanpa pemberitahuan kepada masyarakat. D. Menunda semua layanan hingga keadaan normal kembali. Jawaban yang paling tepat adalah A. Mencari solusi sementara dan memastikan layanan publik tetap berjalan. 15. Apa yang dimaksud dengan sistem pengelolaan dokumen elektronik? A. Sistem yang menggunakan teknologi digital untuk menyimpan dan mengelola dokumen. B. Sistem pengaturan jadwal. C. Sistem pencatatan keuangan. D. Sistem pengarsipan manual. Mana jawaban yang paling tepat? Adalah A. Sistem yang menggunakan teknologi digital untuk menyimpan dan mengelola dokumen.
Untuk soal latihan nomor 16 sampai 25 silahkan buka di channel ini. Semakin banyak latihan soal-soal, maka semakin memungkinkan Anda mendapatkan peringkat yang terbaik. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.